Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar radio PCN Turki, kembali lagi bersama saya yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. Abdul Ghaffar Hodri, langsung dari kota Konya. Oh iya, itu bisa diakses di cakgopar.com. Sebagaimana para pendengar semua, sebagaimana yang telah dipublish di Dunia Maya, tadi kita telah bincang serius dengan tema yang sangat bukan main. Saat ini kita bincang serius juga, tapi lebih santai, dan ini cukup menjadi banyak keinginan bagi teman-teman di Indonesia. Temanya tentang tips berburu beasiswa sekolah ke luar negeri. Waduh, ini sangat menarik. Di samping saya sudah ada Mas BJ Sujipto, manusia, anak turun Nabi Adam yang tinggal di Madura. Asalnya Madura ya Mas ya? Betul. Dora, apa kabar Mas? Saya Gi. Alhamdulillah. Oke, langsung saja supaya menghemat waktu kepada Mas Bernardo J Sujipto, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jeda, kita kembali mengobrol via radio online PCNU Turki yang sedang mengudara dari Turki. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang seperti yang sudah saya perkenalkan di awal. Beliau ini cukup kenyang dengan pengalaman beasiswa. Kemarin di S2 dia juga seperti yang saya sebutkan di awal, di Prancis ya. Biasanya kalau nyebutin Prancis, ini teman-teman Indonesia langsung gemeteran biasanya. Gemeteran karena dingin atau enggak? Karena mungkin jadi salah satu daya tarik beasiswa yang luar biasa ya, yang menyedot banyak anak-anak muda ingin belajar di Prancis, mau melihat Menara Eiffel, mau makan apa lagi. Kalau di Prancis banyak sekali katanya. Memang ini satu sisi tentang beasiswa, tapi saya yakin sisi-sisi lain tentang beasiswa, tentang pengalaman, tanggung jawab dan sebagainya, ini tidak mudah sebenarnya teman-teman. Tapi banyak pun juga harapan untuk terus belajar, mendapatkan inspirasi dari berbagai latar belakang orang, itu penting yang pasti. Nah, kali ini kita bersama dengan Arif Mutakin. Kita ngobrol santai. Kalau yang sebelumnya bersama Mas Zaki kita agak dipaksa untuk berjelajah, berpikir keras tentang sejarah, kemudian juga jejak-jejak peradaban yang terkait tentang Islam di Nusantara. Kali ini kita lebih santai. Nah, teman-teman, nanti yang mau interaksi bisa via Skype langsung bersama Mas Arif, ataupun nanti bisa pertanyaannya dipasang di Facebook ya, di Facebook PCNU sudah kami siapkan, teman-teman silahkan. Nah, ini juga informasi bagi teman-teman yang tadi minta rekamannya acara ini, insya Allah secepatnya kita akan posting di YouTube. Kita punya YouTube di PCNU Turki. Nanti kita bisa langsung download via YouTube, insya Allah. Silakan Mas. Terima kasih Mas Bernardo dari Madura. BJ ya, Mas BJ ya. Sebenarnya ketika saya ngeliat namanya waktu minggu lalu request di Facebook, waktu ketemu saya nggak nyangka orang Madura ternyata. Jadi kadang nama dan wajah kadang bisa berbeda. Lihat di fotonya. Selamat pagi, siang, sore, sobat-sobat radio PCNU Turki dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas sambutan dari teman-teman Turki yang sangat luar biasa. Saya baru pertama kali datang di Turki. Ini datang dari tahun lalu. Karena ini maksudnya tanggal 29 Desember. Jadi ya terlihat 1 tahun ya, padahal baru sebentar. Kedatangan saya sebenarnya ke Turki untuk liburan, karena ada sedikit liburan akhir tahun untuk mahasiswa PhD di tempat saya. Lumayan waktunya, sekitar 2 minggu.
Jadi sampai pertengahan minggu depan saya akan ada di Turki untuk sekedar jalan-jalan, refreshing dari rutinitas tugas kuliah atau tugas mahasiswa PhD di Belanda. Kesan saya ke Turki, saya mendapatkan hal yang sangat luar biasa karena di Turki saya bisa menemukan banyak sekali museum, kemudian masjid-masjid yang sangat indah, kemudian ibaratnya saya bisa melihat sesuatu yang berbeda dibandingkan ketika saya di Eropa, seperti misalkan bentuk bangunannya, orang-orangnya, dan juga makanannya. Karena kalau saya membandingkan dengan makanan yang di Belanda, jauh banget. Kalau di sini makanannya enak-enak, ada rasanya. Kalau di sana saya terbiasa makan ini nggak ada rasanya, di sana cuman roti dan ala kadarnya. Di sini makanannya lebih banyak pilihan. Kemudian saya diminta untuk membawakan topik yang kalau saya bandingkan nih dengan topik yang sebelumnya, jadi seperti saya jadi di buminya dan Mas Zakinya di langit nih, seperti langit dan bumi nih. Lengkap berarti ya. Iya, jadi Mas Zaki topiknya sangat berat, saya topik-topik yang ringan-ringan saja. Mungkin semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada, terutama teman-teman yang di Indonesia. Jadi untuk mungkin berapa saya nggak tahu nih, mungkin setengah jam ke depan ya, lebih sekitar itu, lebih banyak diskusi, kemudian lebih banyak talk show, tanya jawab dengan Mas BJ atau dengan teman-teman lain dimanapun berada. Mungkin saya sedikit mulai dengan cerita. Jadi saya lulus dari S1 sekitar tahun 2007, kemudian waktu itu sempat kerja sekitar 1-2 tahun. Nah, dalam waktu kerja itu saya memang sudah berniat mencari beasiswa ke luar negeri, dan saya sudah coba apply ke beberapa negara, terutama ke Eropa. Dibandingkan ke Amerika, simpel saja, karena kalau dibandingkan ke Amerika relatifly untuk biaya waktu itu, karena saya baru lulus dan belum terlalu punya banyak duit ya, karena dibandingkan dengan aplikasi ke Eropa relatifly lebih murah daripada ke Amerika. Misalkan untuk ke Amerika kita harus tes yang namanya GRE atau Graduate, saya lupa singkatannya, pokoknya GRE atau GMAT atau segalanya. Kemudian biaya aplikasinya juga harus bayar. Nah, kalau di Eropa relatifly tes atau biaya application fee relatifly tidak semuanya ada. Memang ada beberapa, tapi tidak lebih banyak dibandingkan di Amerika. Kemudian saya juga udah coba banyak beasiswa. Sebenarnya kalau dibilang berhasil, ibaratnya kadang orang lihat ini udah berhasil, tapi sebenarnya lebih banyak gagalnya. Kalau di ibaratnya mungkin kita belajar dari Thomas Alva Edison, dia 1000 kali percobaan gagal baru berhasil di eksperimen ke 1001. Nah, orang biasanya melihat yang ke 1001. Tapi yang lebih menarik dipelajari adalah biasanya tiap orang punya kisah masing-masing. Misalnya saya, kemudian Mas BJ atau Mas Zaki, itu pasti punya kisah-kisah menarik tentang gimana kegagalan mencari beasiswa, atau mungkin kegagalan mencari cinta ya. Mungkin itu bisa menarik untuk dipelajari. Jadi saya ke Prancis, mendapat beasiswa dari pemerintah Kementerian Luar Negeri Prancis, namanya Eiffel Scholarship. Ini semacam beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Prancis untuk negara-negara berkembang, terutama paling banyak dari yang dapat itu dari Cina, kemudian ada dari Brasil, Rusia. Jadi ibaratnya mereka membangun sebuah relationship jangka panjang antara Prancis di masa depan dengan yang diberi beasiswa. Jadi supaya ada kedekatan emosional, kedekatan culture. Kemudian di jangka panjang mereka untuk soft diplomasinya dengan negara-negara berkembang, mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi itu akan lebih enak buat Prancis. Kemudian saya waktu itu juga dapat dari Erasmus Mundus. Jadi ada 2 pilihan waktu itu, dari Erasmus Mundus dan dari Eiffel Scholarship. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan saya lebih milih dari pemerintah Prancis. Kalau Erasmus Mundus kan beasiswanya pindah-pindah, kalau yang ini hanya di Prancis.
Kemudian yang sekarang dari tahun lalu saya kuliah di Belanda di Maastricht University, ambil bidang studi ekonomi. Yang sekarang saya dapat beasiswa dari beda. Kalau yang dulu saya dapat dari pemerintah Prancis, kalau yang sekarang murni dari uang rakyat atau pemerintah Indonesia. Nama beasiswanya LPDP, dikelola oleh Kementerian Keuangan, tapi dia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Nah ini kenapa dengan 3 kementerian itu? Saya pernah menonton presentasi. Jadi kalau Kementerian Kemdiknas emang karena dia mengurusi pendidikan, dan kemudian dengan Kementerian Agama karena selama ini teman-teman yang di bawah dari Kementerian Agama seperti UIN atau apapun, nah biasanya agak kekurangan untuk dana beasiswa, makanya itu ditarik di bawah mereka. Jadi ada beberapa teman saya yang kuliah di Khartoum di Sudan, kemudian ada yang di Mesir, kemudian ada yang di Saudi Arabia. Jadi ibaratnya ini beasiswa diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk orang Indonesia sendiri untuk kuliah di negara apapun. Mereka punya list universitasnya, kalau nggak salah sekitar 300 atau 400 universitas di seluruh dunia. Anda bisa bebas milih di Amerika, Eropa, atau Timur Tengah, atau Australia, Jepang, Korea, whatever, atau di Turki, apapun. Kemudian beasiswa ini mengcover seluruhnya, mulai dari tuition fee, biaya hidup, tes penelitian atau tesis atau disertasi juga di cover. Kemudian tiket pulang pergi, ada juga tambahan living allowance ketika membawa keluarga. Jadi lumayan, mungkin bisa dipertimbangkan untuk yang sudah berkeluarga atau akan berkeluarga setelah menerima beasiswa. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk beasiswa ini. Kemudian tipsnya, kalau dari saya, tips yang utama untuk ini apa ya, jangan takut gagal. Yang penting kita berani mulai. Yang penting ada niat dulu, dan dari ada niat itu kita bisa cari informasi. Sekarang informasi sudah lebih enak dibandingkan bayangkan kalau kita hidup tahun 90-an atau 80-an, belum ada internet kan. Jadi kalau sekarang semuanya sudah ada internet, semua informasi atau cerita-cerita keberhasilan atau cerita kegagalan itu kita bisa dengan mudah menemukan di google.com. Jadi sebenarnya tinggal dicari, apapun Anda mau kemana, semua persyaratan itu pasti ada. Termasuk contohnya untuk beasiswa LPDP juga ada beberapa teman saya, mereka men-share pengalamannya, men-share esai yang dituliskan ketika aplikasi beasiswa, ada grup di Facebooknya juga. Itu bisa mulai dibaca. Jadi semua mulai dari informasi-informasi. Kemudian yang kedua, tinggal jalan dan berani. Kalau saya tipsnya cuman simpel aja sih, ada informasi, kemudian berani mencoba, gitu aja, simpel. Jadi tidak. Kemudian untuk tips-tips yang lain itu mungkin akan lebih spesifik ya, misalkan bahasa Inggris atau cara menulis esai yang baik. Mungkin bisa belajar dari teman-teman yang tulisannya bagus. Kemudian saya ingin menambahkan satu hal yang mungkin membedakan dari pengalaman saya menerima beasiswa dari 2 jenis sumber yang berbeda. Yang pertama, ketika saya di Prancis, saya menerima beasiswa dari pemerintah luar negeri, maksudnya dari Prancis. Kalau yang sekarang dari Indonesia. Jadi ada hal semangat yang berbeda ketika saya mendapatkan beasiswa dari uang rakyat. Jadi ibaratnya saya harus bertanggung jawab ketika saya selesai studi. Apapun yang saya lakukan ke depan harus dipertanggungjawabkan dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk Indonesia yang tercipta. Jadi ibaratnya ada lebih pertanggungjawaban kalau kita dapat dari Indonesia sendiri. Jadi ibaratnya mungkin rasa nasionalisme, atau kita jadi akan teringat terus sama Indonesia, karena nggak mungkin bisa berada di sini, nggak mungkin bisa jalan-jalan ke Turki kalau tanpa dengan beasiswa itu. Mungkin itu sedikit pengantar. Lebih kalau ada pertanyaan lebih enak diskusi kalau untuk topiknya, karena ini topiknya ringan. Betul. Beda dengan yang sebelumnya. Oke. Sangat berat sekali nih.
Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Mas Arif ya sudah menceritakan hal yang menurut saya umum sampai yang sangat personal, jadi lebih ke rasa nasionalisme dengan mendapatkan beasiswa LPDP contohnya. Ini luar biasa, saya baru dengar ini dari orang. Oh, ada pertanyaan dari sini sendiri. Ini kalian dari dalam dulu nih, teman-teman yang sedang interaktif di luar, saya simpan dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini dari jamaah yang ada di sekitar kami di sini. Silakan. Assalamualaikum. Jamaah dari Istanbul. Waalaikumsalam. Ini jamaah dari Istanbul yang baru nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar tadi perbincangan pertama sebetulnya tentang beasiswa juga kayaknya ya. Saya Abdul Rauf mungkin dapat beasiswa dari pemerintahan Aceh ketika itu ke Madinah, dan juga saya Dawud Rumi juga dapat beasiswa barangkali di Aceh. Jadi sama saja sebetulnya temanya. Pertanyaan saya, bagaimana sih Mas Arif menyiasati untuk apa kalau kita membaca tentang tren global saat ini? Bagaimana rekan-rekan, kalau tentu kan tujuannya bukan cuma dapat beasiswa ya, tapi langkah apa ke depan supaya kita siap 10 sampai 30 tahun ke depan supaya Indonesia maju? Bagaimana, apa yang bisa diperoleh dari kuliah di luar negeri? Apakah tidak cukup di dalam negeri? Terima kasih, dan mungkin keunggulannya. Itu saja pertanyaan lugu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bung Zaki atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini pertanyaan sekaligus mengingatkan kepada kita semua satu hal penting. Kalau buat saya, entah diterima beasiswa itu sebenarnya bukan tujuan akhir. Jadi kalau buat saya ibaratnya bukan tanda kesuksesan akhir gitu loh. Jadi kalau buat kita sebenarnya sebagai manusia, kesuksesan atau menjadi manusia sebisa mungkin yang bermanfaat bagi orang lain dalam bentuk apapun, which is apakah kita berperan di dalam negeri atau kemudian menjadi mungkin nanti menjadi PNS atau bekerja di perusahaan atau di LSM atau pengusaha atau apapun, sebisa mungkin membawa manfaat bagi manusia di sekitar kita, kemudian bangsa dan negara. Jadi ibaratkan ini sebagai jalan untuk menuju ke arah situ. Kemudian peran apapun, tujuan utamanya adalah memberi manfaat. Kemudian menyambung dari pertanyaan dari Bung Zaki, memang benar, sebenarnya nilai-nilai keilmuan itu bisa didapatkan di mana saja, tidak hanya di luar negeri. Misalkan di Turki, di Belanda, di Jerman, bahkan di dalam negeri pun sebenarnya bisa ada nilai-nilai yang bisa dipetik atau jadi pengalaman. Jadi dimanapun kita bisa belajar, kan ibaratnya sama-sama bumi Allah. Jadi kita belajar dimanapun sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau dari saya personal ya, mungkin pengalaman dari teman-teman yang studi di tempat negara lain bisa berbeda-beda. Yang bisa saya petik sebenarnya seperti apa ya, seperti etos kerja atau kedisiplinan atau menghargai untuk selalu tepat waktu. Itu hal yang paling saya ingat ketika saya kuliah di luar negeri. Jadi misalkan kita janjian jam 2 pasti selalu on time. Itu ibarat hal-hal simpel yang mungkin kita bisa improve ketika pulang ke buat saya ketika pulang ke Indonesia. Kemudian hal-hal simpel lain, kita bisa kebersihan, misalkan kita biasa membuang sampah kepada untuk di tempat-tempat sama atau tempat yang sudah disediakan, kan itu sebagai nilai-nilai dasar Islam yang sederhana dan kita bisa seharusnya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu hal-hal simpel yang kemudian bisa saya dapatkan. Kemudian dari pengetahuan, diskusi dengan teman-teman di luar negeri, kemudian untuk melatih kemampuan bahasa Inggris, dan yang terpenting adalah menambah networking dengan teman-teman tidak hanya dari teman-teman di Indonesia, tetapi dengan teman-teman dari negara lain yang mungkin ke depan akan berguna, karena kita berbicara dalam konteks globalisasi. Jadi kita bisa berada dimanapun, tapi kita bisa terhubung dengan teman-teman lain dari Indonesia atau dengan bangsa apapun
untuk membuat hal-hal positif, karena sekarang kan kita sudah termudahkan dengan yang namanya komunikasi, internet, kemudian email, Facebook, Twitter. Kecepatan informasi itu sangat luar biasa. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan kita untuk melatih bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, kemudian bagaimana bekerja dengan orang yang berbeda latar belakang. Misalkan saya orang Jawa, kemudian bekerja dengan orang Eropa yang latar belakangnya dengan bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, antara orang Timur yang relatif lebih ke nilai-nilai kekeluargaan tinggi, kemudian bekerja dengan orang-orang yang relatif dengan nilai individualnya lebih tinggi. Itu kan bisa jadi hal pengalaman menarik yang kita bawa pulang, bahwa kemudian ke depan dari pengalaman itu dengan bekerja dengan orang yang berbeda latar belakang itu bisa menambah, kalau saya lihat kita bisa lebih toleran melihat orang yang berbeda, tidak membeda-bedakan status. Nah, itu bisa jadi sisi positif. Itu kalau personal dari saya. Mungkin dari teman-teman lain yang tinggal di negara lain bisa beda-beda pengalamannya. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari teman kita di Yogyakarta, namanya Malia Azizah. Sebenarnya pertanyaannya juga agak ini sih sebenarnya, mungkin tentang tipe-tipe beasiswa ya. Ini dia ngomong dia kesulitan ketika melihat tentang multiple subject di beasiswa. Itu terkait tentang tentang pilihan studi di sana atau mata kuliah di sana yang harus dipilih, atau cuma sekedar saya kurang ngerti juga ya pertanyaannya. Mungkin Oke, bentar. Mungkin di banyak website beasiswa itu kan macam-macam. Ada yang gimana pengalamannya ketika subjek gitu? Jadi pertanyaannya ini saya rangkum ya. Coba gimana kira-kira itu? Mungkin pernah pengalaman seperti itu tentang multiple subject. Jadi ini lebih ke multiple subject karena jurusan yang ditawarkan. Jadi pertanyaan semacam ini. Ini menanyakan tentang multiple subject atau pilihan mata kuliah di luar negeri, itu maksudnya seperti apa? Iya, mungkin seperti itu. Kemudian maksudnya di sana apakah ada banyak mata kuliah yang berbeda atau sekedar pilihan studi? Saya coba jawab ya. Mungkin tidak bisa digeneralisir, tapi prinsipnya adalah jurusan-jurusan yang ditawarkan itu kadang kalau di beberapa negara, terutama di negara maju, akan berubah dengan lebih cepat untuk mengikuti perkembangan pasar. Misalkan kalau ada jurusan bisnis apa gitu, atau bisnis IT yang roboting whatever, jadi bisa lebih sangat spesifik sekali dengan mata kuliah yang baru yang kadang tidak kita temuin di Indonesia, dan kasus-kasusnya yang diambil bisa jadi adalah kasus-kasus terbaru. Jadi ibaratnya jurusan itu dibentuk dengan mengikuti perkembangan pasar. Jadi kalau di tempat saya bisa jadi tiap 2 tahun atau 3 tahun sekali itu sebuah program studi pasti dievaluasi. Apakah kemudian ketika outputnya adalah universitas bisa mengajukan program studi baru dengan untuk mengikuti perkembangan pasar, minat mahasiswa yang ingin mendaftar, dan di situ bisa ditawarkan program studi pilihan. Misalkan kalau saya ada yang namanya mata kuliah wajib di tahun pertama, di semester pertama, kemudian ada mata kuliah pilihan di semester kedua. Misalkan mata kuliah wajib itu hanya 4, tapi mata kuliah pilihan itu saya baru ngisi bulan lalu ya, awal Desember. Mereka menawarkan ada sekitar 15-20 mata kuliah, dan itu which is ketika saya masuk ke satu mata kuliah, ada yang pesertanya cuma 3 atau 5 mahasiswa, tapi tetap dijalankan karena untuk mengingat ada mahasiswa yang sangat tertarik pada topik tersebut. Jadi ibaratnya dalam program atau dalam universitas biasanya sudah ada website, atau yang penting kita bisa membaca. Biasanya sudah ada detail, jadi programnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Jadi mahasiswa yang ingin mendaftar biasanya sudah bisa membaca informasi sebelumnya dari situ, kemudian bisa mengira-ngira
atau bisa bertanya tentang dengan program studi tersebut. Biasanya ada international officer di situ. Nah, jadi kita bisa dapat gambaran seperti apa. Jadi ibaratnya kuncinya adalah rajin-rajin cari informasi. Itu sedikit catatan. Oke. Ini banyak sekali nih teman-teman yang ikut interaksi dari Indonesia ini. Terus kemudian ada pertanyaan dari PCNU di Brebes. Sorry, Mantap ini. Ibnu. Ini berarti teman-teman dari pelajar di sana ya. Kota kelahirannya. Iya ya. Nah, dengan dulu ini. Ini tentang ini ada pasti ketika ikut beasiswa nanti ketika proses perkuliahan itu gagal gitu loh, nggak selesai. Gagal mening. ini gimana? Tanggung jawab ini mungkin ya. Ini pertanyaannya kayaknya tentang tanggung jawab, bagaimana harus bertanggung jawab terhadap amanah beasiswa yang diberikan entah dari negara sendiri atau dari instansi yang lain. Gimana misalnya begini? Pertanyaannya berat. Saya juga belum pernah mengalami sih, tapi semoga enggak ya. Ya, ibaratnya kalau kita ada, sebenarnya buat saya pribadi, apapun itu kita belajar atau kita bekerja, tidak masalah, kita boleh gagal, tapi kita nggak boleh putus asa untuk belajar dari kegagalan itu untuk coba bangkit. Seperti saya tadi menyebutkan Thomas Alva Edison, dia 1000 kali gagal. Saya pernah baca kisahnya, entah itu benar atau enggak, tapi ibaratnya seorang ilmuwan atau seorang intelektual itu dia akan mengalami banyak kegagalan sebelum dia menemukan satu proses atau satu penemuan yang berhasil. Tapi untuk konteks ini agak teknis sih, jadi mungkin karena tiap beasiswa itu akan berbeda mekanismenya, akan berbeda skemanya. Apakah dia akan mengizinkan untuk proses? Biasanya kan di universitas ada namanya remedial test atau pengulangan ya kadang. Nah itu saya nggak tahu, maksudnya skema tiap beasiswa kadang berbeda-beda sendiri. Apakah dia mengizinkan untuk skema seperti itu mungkin akan harus lebih bisa dispesifikan. Kemudian itu teknis. Kemudian untuk selanjutnya untuk masalah kegagalan, kalau dari saya mungkin jadi kita lebih baik berusaha, tapi kalau memang gagal, ibaratnya jangan menyerah dan terus belajar dari orang-orang yang sebelumnya sudah sukses. Jadi kita bisa belajar tips-tipsnya seperti apa. Misalkan kita ikut satu mata kuliah yang katanya dosennya killer, tapi di situ kita bisa melihat pasti ada mahasiswa yang sudah lulus. Nah dari situ kita bisa pelajari hal-hal tips-tips yang untuk bisa kita cemerlang atau lulus. Pasti selalu ada celah-celah. Namanya dosen itu kan bukan mesin, dia juga manusia. Pasti ada cara-cara ya, itu strategi jangka panjang atau jangka pendek agar kita bisa survive di situ. Ibaratnya tetap belajar dan jangan nyerah. Gitu. Betul. Ini terima kasih ya dari teman kita yang dari Brebes. Mas Dirmo nggak perlu khawatir dulu, tapi penting jadi pikiran tentang tanggung jawab untuk memikirkan itu ya, namanya beasiswa itu memang harus kita persiapkan sejak awal juga ya, karena ada kecenderungan juga kadang dapat beasiswa ya lebih banyak jalan-jalannya mas gitu, jalan-jalan ini lagi di Eropa jalan-jalan lintas Eropa ya lah, nah itu atau sedang di mana gitu-gitu, sebentar Berlin pindah ke mana gitu. Nah memang ini kadang perlu kayaknya harus betul-betul ini mas, perlu diluruskan gimana karena kalau dijumlah waktu belajarnya lebih banyak dibandingkan jalan-jalan. Pasti itu ya, jalan-jalan tuh paling cuma setahun sekali atau 2 kali ya, itu pun hanya 1 minggu. Kalau belajar kan sisanya 50 minggu. Jadi gini, ya kita mungkin akan melihat enaknya terus jalan-jalan kemudian pindah kemana, tapi dibalik itu sebenarnya tiap orang yang kuliah, mungkin saya kemudian Zaki atau teman-teman di Turki, mereka pasti punya cerita yang lucu-lucu gimana cara mereka struggling atau mereka berjuang untuk bisa lulus dari kuliah kemudian bisa mendapatkan nilai bagus. Seperti misalkan teman-teman yang baru pertama di Turki, dia
dengan kendala bahasa, harus belajar bahasa Turki selama setahun ya saya Ya, dengar. setahun. Itu kan kalau anak kecil belajar bahasa itu cepat, tapi ketika usianya udah 20-an atau 30-an atau ada yang 40-an, itu perjuangannya pasti akan luar biasa lebih berat dibandingkan dengan anak-anak kecil yang lebih cepat menyerap bahasa. Nah itu perjuangan kayak gitu kadang kalau saya lihat orang lihat enaknya, tapi perjuangan di balik itu sebenarnya lebih menarik untuk kita pelajari. Oke. Iya, banting tulang ya. iya betul ya. Maka nanti apa ya, karena memang yang ditunjukin anak-anak juga para pendapat yang orang yang mendapat beasiswa banyak yang enak-enaknya ditunjukin. Jangan buat kalau keluarga ada nggak? Aduh, ini ada pertanyaan selanjutnya, ini masih ada beberapa antri. Ini dari teman kita di mana, PMII IAIN Pontianak. Kalimantan Barat. Teman kita namanya Ahmad Fauzi. Terima kasih sudah berbagi juga di sini. Sebenarnya kalau memang Mas Fauzi dan teman-teman yang lain di situ mau live interaktif, itu bisa sebenarnya ya. Tapi ini dia menyampaikan lewat teks di Skype. Pertanyaannya, nah ini tentang ini, ketika kita mengajukan aplikasi beasiswa, tentunya kebanyakan kita seringkali mengalami kendala bahasa. Wah, ini mungkin juga salah satu kendala-kendala yang prinsipil ya bagi kita yang tidak yang bahasanya bukan bahasa Inggris ya, bahasa pertama kita. Ini gimana cara mensiasatinya, atau mungkin ada trik-trik yang menarik? Oh, kalau trik saya S1 kebetulan satu kampus dengan Zaki, jadi sama-sama tahu juga untuk kendala bahasa Inggris. Sebenarnya kita nggak pinter-pinter banget ya. Kalau bisa dibilang sebenarnya nggak bagus sebenarnya untuk dalam tanda kutip. Jadi saya sama dengan SD sampai SMA kan dari Madiun, jadi ibaratnya agak untuk kendala bahasa saya parah waktu S1 masuk. Jadi untuk membaca textbook bahasa Inggris sebenarnya agak lambat, harus mengartikan satu persatu. Tapi bahasa Inggris saya baru lumayan naik, lumayan ya. Itu ketika lulus, bukan lulus ya, sebelum lulus. Mungkin tahun ketiga atau tahun keempat sebelum lulus. Tahun ketiga atau tahun keempat ketika kuliah. Jadi bahasa Inggris saya baru lumayan ada peningkatan signifikan, karena waktu itu dipaksa untuk ngejar beasiswa ke luar negeri, karena biasanya kalau orang dipaksa itu ada energi luar biasa yang keluar dari situ. Jadi ibaratnya kita ketika jadi energi atau kemampuan kita dipaksa lebih maksimal untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi ibaratnya pasti kita bisa. Dan kemudian untuk tips-tips, kalau saya personal lebih banyak menggunakan, jadi kan sekarang sudah zamannya internet sebenarnya. Untuk saya lebih banyak dengerin radio online atau download dari YouTube. Itu ada banyak. Jadi misalkan siaran TV itu biasanya kalau kita lihat di CNN atau Bloomberg atau ABC, itu biasanya kita bisa menemukan dengan mudah anchor atau pembawa acara yang dia membawakan acara, atau mungkin dokumentari. Atau BBC itu lumayan bagus untuk pembelajaran. BBC itu biasanya dokumentari 40-60 menit untuk belajar. Jadi itu kita belajar, dan saya belajar dari macam-macam. Misal dari British pronunciation atau kemudian dari logat Amerika. Jadi belajar banyak dari internet sebenarnya, dari listening. Kemudian untuk speaking atau writing itu kan lumayan aktif. Jadi writing kuncinya kita nggak takut salah untuk nulis. Grammar itu nomor 2, tapi yang penting Anda tahu konten dulu. Setelah itu grammar dibetulin dengan pelan-pelan. Kalau dari saya personal, biasanya kalau bahasa Inggris dari pengalaman saya, kenapa saya nggak maju dari SMP sampai SMA, saya ingat waktu belajar bahasa Inggris terlalu ditekankan pada masalah grammar. Ada 16 tenses yang harus dihafal, tapi kontennya tidak terlalu kena gitu loh. Jadi sebenarnya bahasa itu kan intinya menyampaikan sesuatu komunikasi atau vocabulary. Grammar itu sebenarnya akan menyusul, bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Toh ketika kita ngomong itu kan yang penting kontennya tersampaikan dulu. Nah itu prinsip yang kalau dari saya pembelajaran di SMP atau SMA itu tidak saya dapatkan. Makanya ketika saya S1 pun bahasa Inggris saya termasuk buruk. Baru akhir-akhir kuliah ada peningkatan lumayan. Kemudian
ikut kursus kan juga mahal. Jadi kalau saya personal, saya ikut kursus tuh hanya sekali ya, tapi habis itu saya lebih banyak belajar mandiri ibaratnya. Otodidak berarti. Otodidak. Jadi radio tadi dan segala macam. YouTube ya, juga. Jadi ketika saya pun di luar negeri, saya memperkenalkan dengan teman-teman di luar negeri, kamu bisa berapa bahasa? Saya jawab, saya bisa bahasa Inggris, kemudian bisa bahasa ibu saya bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa itu kan kalau kita belajar Jawa kan ada 3 tingkatan kan. Ada ngoko, ada kromo, ada kromo inggil, kan berarti bisa banyak bahasa kan. Jadi enggak Dan ngapak. ngapak juga. Jadi enggak ini ya. Jangan minder. Jadi ibaratnya kita belajar lebih banyak bahasa loh. Iya, Dan betul. teman-teman yang di sini mungkin bisa bahasa Turki, kemudian ada bisa bahasa Arab, minimal kita bisa Al-Fatihah ya. Nah, ini juga Mas, apa namanya? Ada nggak strategi khusus, contohnya begini? Pas-pasan banget nih ceritanya. Rata kan beasiswa 550 ya minimal ya, atau di atas itu. Tapi dia atau punya teman dengan pengalaman begini nggak? Ternyata cuma TOEFL-ku contohnya atau IELTS-ku cuma nggak sampai gitu, nggak sampai kurang 10 kayak kurang 20 gitu. Ada nggak perangkat lain mungkin ya syarat-syarat lain yang menutup kekurangan itu? Ya mungkin Atau juga mungkin ganteng termasuk pilihan. ini kasuistik, mungkin tidak bisa digeneralisir. Saya punya temannya dapat beasiswa, dia waktu itu TOEFL-nya memang kurang dari persyaratan. Persyaratan biasanya 550 ya, dia 530 atau 540. Tapi dia punya prestasi lain di luar itu, pengalaman organisasi, dan dia pengalaman organisasinya dia cukup aktif sekali di kampus. Kemudian dia pernah bikin starting up perusahaan. Nah itu ditonjolkan di aplikasi dia. Kemudian ada salah satu teman yang dia juga TOEFL-nya masih kurang, tapi ini kasus-kasus ya. Statistik aja ya. Jadi jangan digeneralisir seolah-olah ketika saya masih kurang berarti bisa dapat, enggak juga. Maksudnya saya cuma mau cerita aja. Jadi ada teman yang waktu itu juga kurang, tapi dia pernah menang beberapa penghargaan di tingkat nasional, kemudian lomba-lomba atau apapun itu bisa mengupgrade kekurangan dia. Nah kemudian kekurangan bahasa itu bisa dipelajari sambil jalan. Kemudian mungkin ini tips yang umum, kalau emang tidak terlalu tinggi, bisa coba untuk pertimbangkan negara yang bahasanya native-nya bukan bahasa Inggris ya. Jadi biasanya syaratnya tidak akan setinggi misalkan yang di UK atau di Amerika, Australia juga ini. Australia. Jadi mereka juga sama-sama tahu biasanya tidak, misalkan ketika saya di Prancis, bahasa Inggris yang mereka minta tidak terlalu tinggi dibandingkan ketika saya mendaftar ke UK atau ke Amerika. Nah itu mungkin bisa mempertimbangkan tips. Jadi kalau emang agak mentok, mungkin pertimbangkan dengan negara lain yang native-nya bukan Inggris. Iya, ada setidaknya dua jalan ya, melihat negara yang bukan native Inggris. Dan program yang bahasa Inggris biasanya sudah mulai ditawarkan di negara-negara yang non native Inggris. Dan yang pasti teman-teman di Indonesia, adik-adik semua juga jangan terlalu shock dulu dengan bahasa gitu kan. Di samping juga bisa proses sambil belajar, juga bisa saja seperti yang dituturkan Mas Arif, ya bisa mengupgrade mungkin prestasi, achievement yang lain yang bisa ditunjukkan dalam aplikasi beasiswa yang mendukung, yang pastinya mendukung bidang studi itu yang lebih spesifik di situ. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Ini ada beberapa yang masih antri ya. Banyak ya. Ya ada beberapa, tinggal ya kita tutup aja ntar lagi lah. Ini demi teman-teman yang ada di Indonesia yang bisa ngobrol. Kita masih punya waktu sekitar berapa ya? Setengah jam maksimal, nggak sampai 20 menit ya. Kita udah. Ini dari Ferdi. Perkenalkan, nama saya Ferdi di Sentul City di Bogor. Saat ini saya bekerja di salah satu institusi pemerintahan. Nah, dia ingin nanya tentang pengalaman beasiswa LPDP yang sedang menjadi program utama bidang pendidikan dari pemerintah Indonesia. Bagaimana trik mendapatkan beasiswa LPDP? Coba lebih istilahnya lebih dipermaks kira-kira. Karena ini salah satu beasiswa yang tanda kutip ya sangat jor-joran. Ya. Atau mungkin jangan dibilang mudah ya, karena itu harus dengan perjuangan. Ini gimana? Ya, terima kasih untuk
Bung Ferdi dari Sentul. Salam buat teman-teman di Bogor atau di Sentul. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Sedikit pengalaman sharing. Jadi saya waktu itu dapat dari tahun lalu, pertengahan tahun 2003. Kebetulan saya angkatan pertama dari beasiswa ini. Ada sekitar 60-an atau 70-an dari angkatan pertama. Dan jadi penyebutan angkatan ini unik. Jadi setelah kita dinyatakan lulus, mereka teman-teman yang sudah lulus akan menjalani sebuah program pelatihan kepemimpinan selama sekitar 7-10 hari. Pelatihan itu meliputi pelatihan training, kemudian di satu ruangan, kemudian ada juga waktu zaman saya pernah naik gunung bareng-bareng, kemudian naik kapal laut di Kepulauan Seribu. Jadi ibaratnya itu penggemblengan dalam waktu 7-10 hari untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada teman-teman agar nanti tidak lupa dengan Indonesia, dan juga sekaligus sebagai salah satu bagian dari kesempatan kita untuk membangun network dengan teman-teman yang sama-sama akan belajar, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, karena networking ini sangat penting untuk kedepannya. Bisa jadi modal utama kita ketika dalam apapun. Misalkan kita kuliah itu simpelnya gini mas, kadang saya mendapatkan buku-buku e-book yang tidak bisa di-download di universitas saya karena tidak langganan. Saya bisa minta ke teman-teman dari negara lain untuk membantu. Itu kan simpel ya, networking yang sangat berguna untuk studi kita. Kemudian pasca kampus atau setelah lulus mungkin bisa membantu sharing informasi untuk bagi-bagi info pekerjaan, atau kemudian ingin membuat bisnis bareng-bareng. Itu kan salah satu manfaat yang luar biasa. Atau kemudian ketika studi kita bisa berkolaborasi dengan orang yang berbeda latar belakang untuk menulis paper secara bersama-sama. Nah itu kan sudah bisa jadi hal yang menarik kan, untuk mengangkat atau untuk saling mengisi. Kemudian untuk beasiswa LPDP sendiri, jadi ada masa pelatihan. Sekarang sudah, terakhir saya dengar sudah mulai masuk angkatan 24. Jadi dari tahun 2013 pertengahan sampai ini sekarang awal 2015, ada sekitar 1,5 tahun. Jadi ada total, kalau nggak salah ada 2000-an, 2100 atau 2200 penerima beasiswa master dan doktoral di dalam dan di luar negeri. Sekitar 1200 atau 1300 adalah master, sisanya doktoral di luar negeri. Doktoral di dalam dan di luar negeri. Kemudian tipsnya, semua informasinya sebenarnya sudah ada. Cara prosedur resmi atau SOP bagaimana cara mendaftar itu sudah ada di website. Teman-teman bisa buka di www.beasiswalpdp.org. Itu sudah ada semua informasinya. Atau ada grup di Facebook itu, kalau nggak salah namanya, coba di searching namanya LPDP atau apa, nanti akan muncul. Ada grup yang anggotanya udah 10.000 atau kalau nggak salah, atau 15.000 member. Nah di situ sudah dibahas banyak sekali tips-tips, atau kemudian ada contoh-contoh esai, tapi saya coba rangkum. Jadi secara umum kita mendaftar secara online. Jadi semua aplikasinya online. Kita upload semua dokumen. Jadi ijazah atau transkrip bisa kita scan, kemudian kita save dalam bentuk PDF, kemudian kita juga upload, kemudian kita menulis esai. Esainya lumayan banyak, 3 kalau nggak salah esai. Esainya itu ada 3 pertanyaan esai, kita ngarang sekitar 500 kata. Jadi kalau saran dari saya, esai itu kan esai tiap orang bisa beda-beda lah, tapi intinya gimana cara kita menulis agar pesan kita tersampaikan tidak bulat, jadi orang yang baca itu ada benang merahnya, ini si orang mau ngapain gitu loh. Jadi bisa kalau kita menulis kan ada strukturnya. Nah itu bisa membantu untuk mempermudah dalam penulisan. Kemudian tips lain, ada online aplikasi. Kita menuliskan CV kita online, mulai dari
cara pengalaman organisasi, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian prestasi atau kemudian keunggulan lain, kemampuan bahasa, itu sebisa mungkin dituliskan dengan detail. Jadi ya kalau perlu memang harus banyak. Jadi orang yang membaca itu ibaratnya saya adalah salah satu tim penilai, saya tidak kenal Anda, tapi bisa teryakinkan dengan melihat CV Anda yang luar biasa. Jadi Anda bisa lolos untuk dipanggil dalam interview. Kemudian setelah itu yang lulus biasanya akan ada masa interview sekitar 3 orang atau 4 orang, sekitar mungkin 20 menit atau 30 menit, maksimal 40 menit. Pertanyaannya standar, misalkan kenapa Anda ingin kuliah ke negara ini, kemudian Anda ingin belajar, motivasi Anda apa, kemudian rencana selanjutnya di masa depan setelah lulus 5 tahun, 10 tahun lagi mau seperti apa. Nah di situ lebih baik dijawab dengan singkat, to the point, artinya tidak terlalu bertele-tele, tapi tidak juga jawabannya tidak, ya jangan terlalu pendek ya, ada sedikit kita berdiplomasi, kemudian ya seperti ketika kita ngobrol di radio lah. Jadi ada masanya kita menjawab dengan tepat, tapi intinya maksudnya tersampaikan, karena itu adalah prinsip dari komunikasi adalah seperti itu. Kemudian tips lain setelah itu dinyatakan kemudian kalau sekarang ada namanya fokus, semacam diskusi grup. Jadi nanti akan dikumpulkan itu dalam setelah sesi wawancara, dikumpulkan, kemudian dikasih topik, kemudian disuruh diskusi. Nah di situ akan kelihatan siapa yang nanti akan tidak berkontribusi dalam diskusi, kemudian siapa yang akan sangat dominan. Tapi lebih baik kita berada jangan terlalu dominan, jangan terlalu pasif juga, karena yang terlalu itu nggak bagus kan. Jadi yang sedang-sedang, dan kita bisa kalau bisa kita bisa mengkolaborasikan dari pendapat teman-teman, karena sebenarnya leader itu kan mencoba mengumpulkan dari orang yang pendapatnya berbeda untuk dalam satu kerjasama tim, biar bisa tergabung, biar bisa terpadu. Nah itu mungkin sedikit tips dari saya personal ya ini. Iya, itu FGD tadi, fokus discussion group, itu memang salah satu syarat juga yang dilalui di LPDP. Itu kalau zaman saya belum ada, cuman yang terakhir itu biasanya mereka ada wawancara. Setelah wawancara itu ada sesi semacam grup diskusi. Oh gitu. Dan itu jadi penilaiannya komprehensif. Nah setelah itu biasa 1 hari mas. 1 hari. Maksudnya prosesnya 1 hari, mungkin wawancara sekitar 30 menit, kemudian nunggu berapa lama mereka diskusi. Nah setelah itu kalau sudah dinyatakan lulus dari proses itu, wawancara dan diskusi atau whatever namanya, mereka baru masuk dalam namanya program pelatihan kepemimpinan. Dan lumayan kok, banyak. Jadi ini beasiswa baru sekitar 1,5 tahun, tapi teman-temannya sudah banyak, ada 2.000 orang. Nah itu mendapatkan 2.000 teman itu sebenarnya bisa jadi modal ke depan untuk teman-teman. Networkingnya kan bagus. Jadi kita sesama teman-teman penerima LPDP ada mailing list juga, kemudian ada grup Facebook, dan kita biasanya aktif berdiskusi di situ. Kemudian sekarang sudah mulai ada alumni sekitar 100 atau 200 orang yang sudah lulus. Jadi mereka berangkat tahun 2013 dan lulus tahun sekitar 2014 pertengahan, karena program master yang setahun. Jadi ada yang sudah kembali ke Indonesia dan sudah mulai diinisiasi program-program alumni. Mungkin bisa sedikit menjawab ya dari Mas Werdi. Ya terima kasih Mas Arif ya. Ini sangat komprehensif, amazing. benar-benar menyeluruh dan utuh sekali, karena ini memang terkait dengan pengalaman personal ya dari Mas Arif mendapatkan beasiswa LPDP. Luar biasa. Yang pasti teman-teman yang dimanapun Anda berada, para pendengar radio PCNU Turki, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa khususnya LPDP yang dari Indonesia sendiri itu sangat besar yang pasti, dan memang pemerintah kita menyiapkan itu untuk pembangunan sumber daya manusia. Jadi biar Indonesia yang besar, bangsa kita yang
yang jumlahnya terbesar keempat di dunia, ini akan betul-betul menjadi sebuah kekuatan dunia. Itu harapan kita semua itu. Dan sesi kali ini alhamdulillah setelah menghadirkan Mas Arif untuk ini, untuk ngobrol ini, saya kira kita cukup ini ya, karena sudah cukup lama, mulai tadi dari jam 11 di sini sampai jam setengah 2 dari diskusi pertama ke diskusi yang kedua. Tapi alhamdulillah di diskusi yang kedua kita enjoy, kita lebih santai. Ada beberapa catatan nggak sebelum penutup ini Mas Arif? Penutup mungkin kalau dari saya, apapun peran dari teman-teman, mungkin skip. Ini juga mengingatkan saya sendiri dan teman-teman yang di sini atau pendengar dimanapun berada, apapun peran, apakah itu kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri ataupun kemudian pengalaman dimanapun, itu bukan tujuan akhir, tapi tujuan akhir adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa memberi manfaat kepada teman atau kemudian orang lain dalam posisi apapun, dalam pekerjaan apapun, dimanapun kita berada. Kemudian untuk beasiswa keluar negeri ataupun di dalam negeri, intinya ketika kita ada niat, pasti selalu ada jalan yang terbuka. Yang penting niat dulu. Ketika kita ada niat, biasanya ada power tambahan untuk berjalan, untuk berlari, ada power tambahan untuk mencari ilmu, dan itu biasanya pintu-pintu rezeki itu akan terbuka. Dan kuncinya yang lain adalah banyak-banyak teman. Jadi kita bisa belajar, kemudian bisa mengambil hal positif yang bermanfaat buat kita sendiri. Itu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kirim message juga ke Facebook Di atau Facebook email atas nama Arif Mutakin. ya. Ada juga di Twitter kayaknya aktif juga Mas Arif. Kalau email apa kira-kira? Mungkin teman-teman mau nyatet di Indonesia Mas. Mungkin Facebook aja. Facebook ya, oke. Kayak kan di Ya, Facebook kan sudah mention ya. di Facebook PCNU Turki udah jelas di mention. Nah, sudah lah. Oke. Terima kasih teman-teman semua, dan saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Mas Anggoro yang sudah menyiapkan tempat di Konya. Radio kita ini mengudara dari kotanya Jalaluddin Rumi, dan ini di tengah musim dingin yang menusuk-nusuk. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga kepada Cak Gafar sebagai operator radio yang sangat setia, dan juga di sini ada Pak Faiz yang selalu menemani kami untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk belajar, dan juga teman-teman yang lain dari PCNU khususnya di Turki yang sudah mensupport kegiatan ngaji bareng ini, warga NU dunia ini, sehingga kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan berkali-kali, dan alhamdulillah cukup banyak respon dari teman-teman di Indonesia. Tujuan kami adalah bagaimana kita memberikan manfaat sebanyak mungkin, memberikan catatan-catatan dan inspirasi sekaligus juga buat semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang saya perbuat mulai tadi. Dan saya pasrahkan langsung kepada ini, karena sudah makanan khas Indonesia sudah siap ini dari dapur nih Lawang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kembali lagi bersama saya Mas Abdul Gofar, Cak Abdul Gofar atau di cakgofar.com. Terima kasih Mas Arif Mutakin yang telah mengisi, dan Mas Bernardo Jalaluddin Sujipto. Terima kasih telah memandu acara ini dari tadi jam 11 siang waktu Turki. Tadi ada banyak teman yang memessage pertanyaan, mohon maaf kalau tidak bisa disampaikan karena waktu juga yang menjadi penghalang. Nah, tapi teman-teman kalau mungkin tidak ada yang ketinggalan, nanti insya Allah dalam beberapa hari akan kita posting di rekaman kajian kita ini, baik yang diisi oleh Mas Zaki maupun Mas Arif tadi di YouTube. Kita punya channel resmi PCNU Turki. Di situ ada rekaman kajian radio yang sudah direkam di PCNU Turki. Baiklah para pendengar radio PCNU Turki dimanapun berada, sembari kita istirahat, di sini saya putarkan langsung lagu apa enaknya ya, untuk teman-teman yang ini deh,
yang lagi ada di Turki, yang rindu dengan Indonesia, saya putarkan lagu dari Mas Islamianto. Ini salah satu grup, salah satu musikus di Kiai Kanjeng Decak Nun ya, dengan judul La Tahzanu. Selamat menikmati.